Angel, Ya, Bang. selamat malam teman-teman para Joyers. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan. Opin sebenarnya menanyakan saya beberapa kali, tapi baru pada kesempatan ini bisa berkumpul bersama dengan teman-teman untuk berbagi, kita belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar bersama, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Maha Kasih, di dalam Kristus kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan boleh izinkan kami untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengajari kami dan melayakkan hamba-Mu untuk berbagi firman Tuhan. Dan kiranya perundungan kami berkenan di hadapan ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Boleh izinkan saya share screen. Jadi Opin memberikan tema dan teks perikop untuk jadi renungan pada kesempatan ini. Diambil dari 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 16. Dengan tema dia yang layak ditinggikan. Ya. Saya coba belajar ini untuk kita bersama-sama berbagi pengalaman dalam men-sharingkan firman Tuhan ini. 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 16. Saya sudah lama sekali tidak mendengar suara Bang Fajar. Bang Fajar bisa bantu saya untuk membacakan firman Tuhan ini? Boleh. 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 16. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangkannya lah ke atas kepala Saul. Diciumnya lah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubu Rahel, di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata padamu, keledai-keledai yang engkau cari itu tidak ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbanin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan kembali ke Gibeah Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda itu terjadi kepadamu, lakukanlah apa yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau.
engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberikan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai ke Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang mengenalnya dari dahulu, melihat dengan heran. Apa ia berdemuat bersama dengan nabi-nabi itu? Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain. Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika ia tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepada aku apa yang dikatakan Samuel kepadamu. Kata Saul kepada pamannya, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bang Fajar sudah membacakan firman Tuhan menjadi dasar renungan kita pada Tuesday Prayer Meeting malam hari ini. Teman-teman, pengalaman dalam menjalani kehidupan merupakan sebuah anugerah yang dapat kita pakai untuk mengetahui betapa Allah begitu peduli dan senantiasa hadir bersama kita. Kalaulah kita sejenak mengingat pengalaman-pengalaman di masa yang lampau sampai pada malam hari ini, katakanlah begitu, kita merasakan ada banyak sekali anugerah-anugerah Allah dalam titik-titik kehidupan kita yang sudah kita lewati. Dan titik-titik pengalaman bersama dengan Allah itu juga yang memberi kita kekuatan untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Nah, sebagaimana kita pelajari dari renungan kita terkait dengan kisah Saul yang dipilih dan diurapi menjadi raja bagi umat Israel. Nah, kalau kita lihat latar belakang teks ini kan, ini ketika umat Israel dipimpin oleh para hakim, gitu ya. Dan Samuel adalah hakim yang terakhir, dan kalau kita lihat dari pasal sebelumnya, Samuel ini menjadi hakim seumur hidupnya. Dan sepertinya narasi dari kitab 1 Samuel ini tidak menceritakan siapa hakim berikutnya yang menggantikan Samuel. Berbeda dengan kitab hakim-hakim ketika kita baca, satu hakim digantikan oleh hakim yang lain. Tetapi dari 1 Samuel, sepertinya Allah tidak menunjuk siapa hakim pengganti Samuel. Nah, kalau kita baca di pasal yang ke-7, Samuel ketika di usianya yang sudah tua, renta begitu, justru dia membiarkan anak-anaknya. Padahal sepertinya itu tidak ada otoritas dari Allah untuk menunjuk anak-anak menggantikan Samuel. Sehingga dampaknya terlihat anak-anak Samuel tidak punya kapasitas untuk menggantikan ayahnya.
bapaknya untuk menjadi hakim atas umat Israel. Nah, peristiwa itulah yang memicu akhirnya umat Israel meminta seorang raja atas mereka. Ya, kalau kita baca di pasal 8 itu ayat 4-9, mereka jelas-jelas menuntut Samuel agar meminta raja kepada Allah. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana Allah mengatakan kepada Samuel, bukan kamu yang ditolak oleh umat ini, tetapi aku, kata Allah. Jadi, umat Israel terpengaruh oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Ketika bangsa-bangsa di sekitarnya itu dipimpin oleh raja-raja mereka, umat Israel sepertinya melupakan Allah, melupakan pengalaman mereka bersama Allah, sehingga mereka menuntut hadirnya seorang raja, sosok raja yang bisa dilihat, yang jelas begitu ya, seperti yang mereka saksikan dari bangsa-bangsa tetangga mereka. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah kesalahan. Tetapi begitulah Allah dengan penuh kesabaran memberikan apa yang diminta oleh umat Israel melalui Samuel. Nah, jadi di pasal 9 terlihat bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada Samuel siapa sosok yang akan dipilih untuk menjadi raja atas umat Israel. Dan jelas sekali firman Allah mengatakan, kalau kamu menuntut seorang raja, katakan kepada bangsa itu, kamu akan menghadapi konsekuensi. Akan ada buruh, akan ada pajak, akan ada pegawai, semua diungkapkan oleh Allah. Dan ini disampaikan. Tetapi umat tetap ngeyel begitu, tetap meminta, enggak masalah itu bagi kami, berikan raja. Maka akhirnya terpilihlah Saul. Ya, padahal Saul tadinya kan mencari keledai ayahnya yang hilang. Tetapi itulah rancangan Allah. Akhirnya Saul dipilih dan diurapi menjadi raja atas Israel. Nah, pada perikop narasi yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, ada 3 tanda ya yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul, ya, ketika dia sudah mengurapi, dia sudah mencium Saul sebagai tanda bahwa Allah memang berkenan untuk memilih Saul. Nah, sepertinya teks tidak menceritakan ya, tapi ketika saya mempersiapkan bahan ini, mungkin jangan-jangan Saul sedikit ragu ini. Apa iya? Saya mencari keledai yang hilang kok, ya. Kalau dalam konteks sekarang mungkin sedang mencari papis atau anjing yang hilang gitu ya. Di daerah saya ini sekarang sedang maraknya pencurian anjing. Jadi dia sedang mencari peliharaan ayahnya. Tapi tiba-tiba atas petunjuk Allah melalui Samuel, dia dipilih, diurapi. Nah, Samuel memberi tanda. Kamu akan bertemu 2 laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Jeljah. Nah, ini menarik. Ya, disebut dekat kubur Rahel. Ini mengingatkan kita akan leluhur mereka di kitab Kejadian di pasal 35, bagaimana Rahel ini kan melahirkan Benyamin, inilah menjadi suku Benyamin ya. Sehingga ini adalah leluhur dari Saul. Dan ketika Rahel melahirkan Benyamin, itu di dekat Efrata, yang kemudian kita kenal dengan Bethlehem di masa yang akan datang dari peristiwa ini. Ya, di situ juga lahirnya suku yang melahirkan raja yang pertama, tetapi juga kemudian di masa yang akan datang di tempat daerah yang sama akan lahir raja di atas segala raja, yaitu di Bethlehem, Yesus Kristus. Nah, ini menarik sekali ya. Kemudian tanda yang kedua, Saul dalam perjalanan pulang akan ditemui 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Ya, Betel juga kan tempat pertemuan Yakub dengan Allah ketika dia mendirikan mezbah di sana. Nah, disebutkan di sana apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Nah, orang yang bertemu dengan
Saul ini memberi dia makanan itu dan minuman itu yang menjadi bekalnya. Dan yang terakhir, Samuel mengatakan, kamu akan berjumpa dengan serombongan nabi di Gibea Allah, dan roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia. Semua tanda yang disampaikan oleh Samuel ini terjadi atas Saul dalam perjalanannya kembali. Nah, dari teks ini kita melihat bagaimana Allah memberikan jaminan dan memperlengkapi Saul dalam menjalankan tugasnya. Ya, ketika Allah sudah memilih Saul untuk menjadi pemimpin umat Israel, dengan segala keterbatasan kelebihannya, Allah memperlengkapi Saul dan dalam menjalankan tugasnya nanti. Dan itu didahului dengan peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh Samuel. Nah, dari sana kita belajar, teman-teman, para joyers, setiap kita adalah alat di tangan Allah. Siapapun kita, apapun latar belakang keluarga kita, tidak mesti dari suku Benyamin, para joyers, ya, dari suku apapun, kita ini adalah alat di tangan Allah. Apapun sekarang yang mungkin kita pikirkan tentang diri kita, tetapi kita adalah alat di tangan Allah. Artinya, kalau alat di tangan Allah, maka Allah lah yang menggerakkan alat itu. Allah lah yang mengatur bagaimana alat itu akan bekerja. Nah, kita juga belajar bagaimana Allah akan memperlengkapi setiap kita yang dipilihnya untuk menjalankan tugas pelayanan itu. Sebagaimana Saul, ketika Allah pilih, diurapi oleh Samuel, dalam prosesnya Allah memperlengkapi Saul. Kemudian kita lihat dari teks tadi, Allah juga akan mentransformasi setiap orang atau setiap kita yang dipilihnya untuk kemuliaan Allah sendiri. Tadi disebut, kamu akan kepenuhan dan akan menjadi manusia lain. Dan di sana juga ada teks tadi katakan, Allah mengubah hati. Ketika kita berhadapan dengan Allah, maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita ikut dalam rancangan Allah, gitu ya, yang akan mentransformasi kita dalam segala kelebihan, kekurangan, latar belakang keluarga, apapun itu. Ketika Allah sudah memakai kita, maka Dia akan memperlengkapi dan mentransformasi kita. Maka percayalah, Allah juga yang akan mentransformasi para joyers, ya, dalam setiap konteks dan kapasitas kita masing-masing. Melalui teks narasi renungan kita malam ini kita belajar, Allah telah mengaruniakan rohnya sejak dahulu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, tidak ada yang bisa membatasi. Kalau Allah berkenan, Allah akan menyatakan dirinya pada setiap kita. Kapanpun, dimanapun, dengan latar belakang apapun. Setiap orang yang dipilih oleh Allah akan dikarunia rohnya dan mendapatkan kepercayaan serta diberinya tanggung jawab untuk melakukan tugas yang dirancang oleh Allah sendiri. Ya, tadi Nana sudah sharing pengalaman di pekerjaan gitu ya. Allah hadir dalam setiap pergumulan yang kita alami, entah dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, apapun itu. Ketika kita mengimani Allah, maka Allah hadir bersama-sama dengan kita. Ya. Dan rancangan Allah itu sendiri, Dia sendiri yang menetapkannya. Jadi, adalah salah ketika kita mengundang Allah untuk visi misi kita. Bukan. Kalau menurut saya, Allah lah yang mengundang kita masuk ke dalam visi dan misi rancangan Allah yang besar itu atas hidup kita. Kita yang tersedot masuk dalam rancangan Allah. Bukan kita yang undang Allah dalam ini visi saya, Allah ini rancangan saya, bukan. Tetapi kitalah yang diundang Allah masuk dalam rancangannya
dalam setiap aspek kehidupan kita dan dalam setiap kapasitas kita. Dan Allah sendiri yang akan mentransformasi setiap orang yang dipilihnya itu. Rohnya akan menuntun, menyertai, dan memberi hikmat. Ketika Allah mengundang kita dalam rancangannya yang besar itu, diperlengkapi, diberi tanggung jawab, dituntun oleh rohnya yang kudus. Dan siapapun yang dipilih oleh Allah dan menerima rohnya, haruslah menunjukkan kesetiaan dan penuh ketaatan kepada perintah Allah. Pada awalnya, Saul dalam proses pembentukannya, dia begitu setia ya. Dia juga terlihat rendah hati dalam proses transformasi dirinya. Walaupun sudah dipilih, sudah diurapi, dia tidak mengatakan, aku sudah dipilih jadi raja begitu kepada pamannya, kepada keluarganya. Tidak. Dia masih menyimpan hal itu. Tidak disebutkan kenapa dia merahasiakan. Bisa jadi karena ragu, atau karena merasa, tidak mungkin. Apapun itu, ketika kita sudah dipilih Allah, kita diberikan rohnya, roh Allah, maka kesetiaan dan ketaatan kita menjalankan perintah Allah itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Ketika Allah memilih dan memanggil, Dia sendiri yang akan memampukan. Apapun konteks pergumulan kita, ketika kita merespon panggilan Allah, maka percayalah, Dia yang akan melengkapi, Dia akan menyempurnakan, Dia akan memampukan siapapun kita atau bagaimanapun keadaan kita saat ini. Maka kita akan kagum betapa sempurnanya rancangan Allah, dan hanya Dialah Allah yang layak untuk ditinggikan. Kita berdoa untuk menutup renungan pada pertemuan kita malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah atas rancangan-rancangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Perjalanan dan pengalaman hidup kami. Dari satu titik kehidupan kepada titik yang lain sampai pada malam hari ini. Semua terjadi hanya karena Allah sudah memilih kami. Mengundang kami masuk dalam rancangan Allah yang luar biasa. Berikan kami kerendahan hati untuk mengikuti proses yang Allah inginkan. Sehingga setiap tanggung jawab yang harus kami lakukan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun dan mengajari kami dalam menjalani peziarahan iman kami. Terima kasih Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Angel.